The Industrial Revolution took a few hundred years, the Information Revolution a few decades. We're seeing this transition happen much, much quicker. It can get to the point where you don't know if it's real or not. We don't think quite like a computer. Computer has pulses, ones and zeros. People would say that a computer can't dream. However, we use the word hallucinate all the time. I think it's just around the corner where we'll start seeing significant economic issues being caused by misinformation generated by AI. People are afraid to lose their jobs. That fear is very relevant. The genie can never be put back. You could put 1,000 regulations. You will not stop people who are smart enough to figure this out. AI is not going away. And so I would say, start learning now. Be prepared. Teknologi AI menawarkan potensi besar bagi bangsa kita. Namun di sisi lain juga muncul resiko nyata seperti jenis pekerjaan tertentu terancam tergantikan mesin, kesenjangan digital makin melebar, dan regulasi atau infrastruktur belum siap secara merata. Di Indonesia misalnya, laporan menunjukkan bahwa 62% responden merasa pekerjaan mereka terancam oleh AI. Selain itu, Indonesia masih menghadapi kesulitan atau kesenjangan akses digital serta kekurangan tenaga terampil dalam AI. Dalam sektor keuangan juga misalnya institusi seperti Bank Mandiri menyoroti tantangan seperti transparansi model, bias algoritma, resiko cyber, dan kesiapan regulasi. Tantangan-tantangan ini memperlihatkan bahwa selain aspek teknis terdapat aspek sosial, etika, dan ekonomi, dan juga budaya yang harus dikelola. Di tengah tantangan disrupsi ini, nilai-nilai Pancasila menjadi sangat relevan sebagai pemandu bagaimana kita merespon perubahan dengan cara yang baik. Dari contoh sila yang pertama, mengingatkan bahwa teknologi dan kemajuan tidak boleh membuat kita lupa akan tanggung jawab kemanusiaan dan nilai spirit religius kita. Sila kedua menegaskan bahwa manusia sebagai subjek teknologi harus dilindungi harkat dan martabatnya. Dalam sila ketiga, dengan situasi saat ini, persatuan dan rasa kebangsaan tetap penting agar tidak terpecah oleh ketimpangan digital, konflik akses, atau kecemasan pekerjaan. Sila keempat, mendorong kita agar perubahan teknologi dilakukan secara dialog, musyawarah, regulasi yang bijak, dan partisipasi publik. Sila kelima, menegaskan bahwa manfaat AI harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya oleh segelintir elit industri teknologi. Salah satu contoh nyata yang menggambarkan situasi terkini itu terdapat survei di Indonesia yang menunjukkan kekhawatiran besar terhadap dampak AI yang dapat mengancam terhadap pekerjaan saat ini. Ini yang menunjukkan bahwa perkembangan AI bukan sekedar soal teknologi maju, melainkan soal bagaimana bangsa ini menyiapkan manusia, regulasi dan infrastruktur, dan juga nilai-nilai agar teknologi menjadi alat yang memperkuat, bukan meminggirkan. Nilai-nilai Pancasila bukan sekedar slogan di dinding sekolah, tapi harus menjadi pedoman hidup sehari-hari. Mari kita berkomitmen, yang pertama untuk beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Yang kedua, memperkuat inklusi digital agar manfaat teknologi dirasakan secara merata. Dan yang terakhir, melakukan dialog, musyawarah, kolaborasi antar pihak. Dengan demikian, kita tak hanya menjadi penonton dari gelombang disrupsi AI, tetapi menjadi pelaku yang bertanggung jawab dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.